Ini prinsipnya apa? Saya cerita ya. Masuk kereta api saya keliling, panggil direktur SDM saya, namanya Joko Margono. Pak, coba ceritain komposisi pegawai kereta api. Dia tanya, mau pegawai tetap atau pegawai kontrak? Kontrak pinggirin dulu, pegawai tetap. 24.700. Per fungsi, per korps, per region, per kantor semua ada. Nah, yang terakhir dia bilang, Bapak mau tahu nggak? Kalau per jenjang pendidikan formal. Oke, dari 24.700 waktu itu yang mayoritas ASN, itu 9.700 hanya lulus SD, Pak. Coba bayangin, 30% lebih, hampir 35%. Terus saya tanya, yang lulus SMP berapa? 6.700. Jadi total yang lulus SD sama SMP itu 70% lebih. Nah, saya tanya, Pak Joko, yang sarjana berapa? Dia tanya, termasuk D3 enggak? Oke, termasuk D3, 200 Pak, dari 24.000. Kalau yang S1 ke atas, 86 termasuk Bapak, Pak. Mati enggak? Nah, ini saya disuruh melakukan transformasi yang luar biasa. Tapi pasukannya begini, 70% lulus SD. Loh, kalau lulus SD SMP, ya wajahnya masih kayak kepala KPP PMB, oke. Wah ini wajahnya udah berat sudah. Saya tanya usianya berapa? 53. Loh 53 lulus SD mau suruh belajar apa coba? Iya kan? Suruh ikut paket belajar sudah pasti nggak minat ya. Untung saya itu ingat prinsipnya Napoleon. Ini saya ngambil dari orang Pak. Jadi I do not reinventing the wheel. Ya. Jadi prinsip-prinsip yang saya pakai lah prinsipnya orang. Dia bilang begitu. Kalau pemimpinnya singa, anak buahnya itu 100 ekor anjing. Anjingnya pasti kalau perang pasti kayak singa Pak. Dan sebaliknya, kalau punya singa 100, pemimpinnya anjing, pasti dia fight-nya kayak anjing. Nah, waktu itu saya ngadep Pak Sofyan. Betul ini. 3 bulan tuh saya udah ngadep. Sebelum minta kenaikan gaji itu saya ngadep dulu mau nyerah dulu. 2 bulan. Saya bilang, Pak, saya nyerah, Pak. Oh, Pak Yonan biasanya nggak pernah nyerah. Ya kali ini saya nyerah. Kenapa? Saya jelasin komposisi pendidikan pegawai. Kaget Pak Sofyan. Masa toh? Loh, ini betul Pak. Ini dokumennya ada di kami dan dokumennya ada di BKN. Silakan cek sendiri. Wong ini ASN semua. Pak Sofyan bilang, ya sudah diperbaiki sebisanya. Oh, saya kalau diperbaiki sebisanya saya nggak mau, Pak. Saya perbaiki kalau enggak gitu. Ya udah, maksimal aja. Tapi saya bilang, boleh nggak saya nyerah? Pak Yonan pikir lagi. Nah, saya pulang ke rumah, cerita sama istri saya gini-gini, ini soal pegawai lulusannya SD. Waduh parah, nggak bisa diajak omong gini. Sudah hampir nyerah saya. Istri saya ngomong, kamu jangan gitu dong. Kalau udah diambil, dijalanin sampai kamu selesai. Kenapa? Nah, istri saya bilang, loh nanti kamu kalau sikapnya kayak begitu, nanti kalau saya jadi tua, kamu tinggal saya juga. Gitu. Nyerah juga saya. Oke, saya jalanin gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau udah diambil, ya just finish it. Ya, jangan pergi dari tengah-tengah terus pergi gitu, ya nggak bagus itu. Nih prinsipnya. Jadi kalau mau melakukan transformasi nggak boleh mulai ngeluh, wah pegawai saya ini parah Pak, ini didikan lah. No, don't do it. Ya terima apa adanya, ya perbaiki sama-sama. Lo buktinya bisa. Bapak tahu nggak yang lulusan SD, lulusan SMP, sekolah SD itu mereka itu akhirnya waktu saya digitalisasi itu mereka jadi operator loh, operator IT, mainframe IT itu semua, dan buktinya bisa. Semua hacker di Indonesia saya bilang gini deh, kalau bisa hack sistem tiketingnya kereta api saya kasih rumah saya, nggak ada yang bisa. Ayo.